menyanyikan lagu-lagu suci dan memuji Tuhan. Yang kedua, memberi persembahan atau yajna di pura dengan bersifat. Dan yang terakhir itu melayani tanpa pamrih, disebut naya, seperti membantu dalam upacara keagamaan dan menjaga kebersihan pura. Hubungan antara serada dan bakti. Ada yang bisa bantu ibu membacakan apa hubungan serada dan bakti? Ya. Hubungan antara serada dan bakti yang pertama, serada dan bakti adalah dua unsur penting dalam perjalanan spiritual yang tidak bisa dipisahkan. Kedua, serada adalah dasar bakti, di mana tanpa keyakinan yang kuat, bakti akan merasa kosong. Serada mendorong seseorang untuk mengabdi dengan tulus. Yang ketiga, bakti adalah wujud dari serada. Melalui bakti keyakinan terus ini membuat serada tumbuh dan semakin kuat. Yang terakhir, menuju kesempurnaan, di mana serada tanpa bakti hanya sebatas keyakinan, dan bakti tanpa serada menjadi ritual tanpa makna. Keduanya harus berjalan bersama untuk mencapai hubungan yang benar dengan Tuhan. Baik, karena serada, keyakinan, dan bakti pengabayan adalah dua aspek penting yang saling melengkapi dalam kehidupan spiritual. Serada menjadi dasar yang mendorong seseorang untuk berbakti, sementara bakti merupakan wujud nyata dari keyakinan tersebut. Tanpa serada, bakti menjadi hampa. Tanpa bakti, serada tidak berkembang. Keduanya harus berjalan seiring untuk mencapai kesempurnaan spiritual dan kedekatan dengan Tuhan. Nah, kemarin kan ibu sudah berikan kalian soal di classroom, ya kan? Ini kan soalnya jawaban kalian itu bagus-bagus semua dan nilai-nilai bagus. Dan baik, ibu sekarang akan membagi kalian kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2 ya. Baik, semuanya sudah di kelompoknya kan? Ibu akan memberi kalian tulis kelompok mana yang bisa menjawab dengan cepat mendapatkan 1 poin. Misalnya itu soalnya siapa yang menjadi tujuan utama dalam bakti dengan sungguh. A. Guru, B. Orang tua, C. Tuhan, D. Sang Kuasa, D. Teman dekat. Jawabannya itu C. Kalian beri penjelasannya. Misalnya dalam ajaran itu bakti ditunjukkan kepada Tuhan, D. Sang Kuasa dalam bentuk cinta, pengabdian, dan rasa syukur. Mengerti? Ibu mulai ya. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan serada dalam ajaran agama Hindu? A. Tindakan memberi persembahan pura. B. Keyakinan kuat dan tak tergoyahkan terhadap iman dan ajaran agama. C. Pelayanan tanpa pamrih kepada sesama. D. Jalan untuk mencapai kebebasan abadi. Ya. Karena serada adalah keyakinan atau kepercayaan kuat dan tidak mudah goyah terhadap Tuhan atau ide Sang Yang Widiwasa dan ajaran agama Hindu. Serada menjadi dasar atau fondasi spiritual dalam kehidupan umat Hindu. Baik, terima kasih. Soal yang kedua itu, manakah dari berikut ini yang bukan termasuk dalam Pancasila? A. Brahma, B. Bakti, C. Karma Kala, D. Moksa. Ya, B. Jawabannya D. Bakti. Bakti bukan bagian dari Pancasila. Pancasila terdiri dari Dhamma, Karma, Karmapala, reinkarnasi, dan moksa. Ya, kita lanjut soal nomor 3. Apa tujuan utama dari bakti dalam kehidupan spiritual umat Hindu? A. Mengetahui ajaran agama lebih dalam. B. Menunjukkan bahwa seseorang religius. C. Menunjukkan cinta dan pengabdian yang tulus pada Tuhan. D. Menyelesaikan tugas secara mandiri. Ya. Jawabannya C. Karena tujuan kita adalah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, bukan hanya sekedar menjalankan kewajiban. Ya. Lanjut soal yang keempat ya. Contoh perwujudan bakti dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Percaya bahwa Tuhan itu
hal yang terakhir,